Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah pagi ini. Sari Berita. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat Kabupaten ND dihadiri Bupati ND bersama jajaran Forkompinda. Pemerintah Kabupaten Lembata siap mendukung Festival Gutinale di Desa Pasir Putih Lembata. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 28 Februari 2024, selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat Kabupaten ND dihadiri Bupati ND bersama jajaran Forkompinda. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND gelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat Kabupaten ND. Kegiatan rapat pleno dihadiri Bupati ND bersama jajaran Forkompinda berlangsung di Hotel Flores Mandiri Selasa 27 Februari 2024, dibuka secara resmi oleh Ketua KPU ND Adolorata Maria de Lopez B. Ketua KPU ND saat membuka kegiatan rapat pleno mengatakan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten ND adalah salah satu rangkaian tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal. Ia menjelaskan rapat pleno tingkat Kabupaten ND adalah tahapan yang ke-9 dari 11 tahapan. Artinya mulai dari tahapan pertama sampai tahapan ke-8 telah sukses dilaksanakan dan berharap rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat Kabupaten ND berjalan sukses. Adolorata mengatakan setelah rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten ND, masih ada 2 tahapan lagi yang akan dilalui, yakni hasil pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten ND selanjutnya akan dibawa ke tingkat provinsi, kemudian KPU akan melakukan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih serta pelantikan calon terpilih. Oleh karena itu, mari kita semua menjaga keamanan, ketertiban, stabilitas kita daerah kita agar semuanya berjalan lancar dan kondusif. Bapak Ibu semua, terhadap berbagai hal yang sekiranya kurang berkenan selama pelaksanaan tahapan pemilu, kami memohon maaf apabila terhadap person maupun secara kelompok atau lembaga, kami memohon maaf. Kekurangan dan kelemahan mari kita perbaiki bersama untuk ND Riau Sare Pawe. Adolorata mengatakan untuk Kabupaten ND mulai dari tahapan pertama sampai tahap ke-8 telah menghasilkan peserta pemilu tingkat Kabupaten ND sama seperti peserta pemilu tingkat nasional karena dari 18 partai politik tingkat nasional yang ditetapkan di pusat semuanya ada di ND. Sementara itu Bupati ND Dr. Andus Haji Jafar Ahmad dalam sambutan mengatakan bahwa setiap tahapan pemilu yang sudah kita lewati dan saat ini pleno rekapitulasi perhitungan suara tentunya menjadi catatan penting bagi kita semua dalam berdemokrasi. Bupati Jafar mengharapkan pelaksanaan pesta demokrasi pemilu tetap berjalan aman dan sukses sampai pada tahapan akhir dan berharap Kabupaten ND akan menjadi barometer suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi. Saya bersama Bapak Wakil Ketua ND dan Isu Forkompinda berharap pelaksanaan pesta demokrasi pemilu tetap berjalan aman dan sukses sampai tahap terakhir, dan tidaklah berlebihan kalau kita berharap Kabupaten ND akan menjadi barometer suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi di negeri ini. Kita bersama bahwa dalam pelaksanaan pemilu kemarin tentunya memilih perbedaan pilihan. Namun
Bupati Jafar mengakui dalam pelaksanaan pemilu kemarin tentu kita memiliki perbedaan pilihan. Namun diharapkan kepada semua pihak dan komponen masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan suasana yang kondusif sampai tahapan akhir sehingga proses pemilu dapat berjalan aman dan lancar. RRI Endorfinus Fula melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Lembata siap mendukung Festival Gutinale di Desa Pasir Putih, Lembata. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Pemerintah Kabupaten Lembata siap mendukung penyelenggaraan Festival Tahunan Gutinale di Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Lembata. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata, Aloysius Bakalajar, kepada RRI. Dijelaskan Aloysius, Pemkab Lembata di tahun 2024 ini telah menganggarkan dana untuk mendukung Festival Gutinale, sekaligus melakukan pendampingan dan koordinasi untuk kelancaran festival tahunan yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 hingga tanggal 3 Maret mendatang. Ini adalah bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Lembata terhadap komunitas yang menyelenggarakan event tahunan. Karena itu untuk 2024 pemerintah Kabupaten Lembata dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan dukungan berupa penganggaran dan juga pendampingan dan koordinasi, dan sampai dengan tahap sekarang itu tahap persiapan akhir menjelang H-4 pertanggal 1 Maret nanti itu kita sudah selenggarakan hari pertama. Kegiatannya direncanakan 1 sampai dengan 3 Maret 2024. Sekarang kita sudah pada tahap finalisasi penyempurnaan baik untuk acaranya, lokusnya maupun para partisipannya. Aloysius Lajar juga mengungkapkan masyarakat Kabupaten Lembata dengan berbagai kekayaan budaya diharapkan bisa terus mendukung penyelenggaraan festival tersebut, sekaligus menjadi upaya mempertahankan tradisi dan memperkenalkan budaya sebagai warisan kepada generasi berikutnya. Dirinya berharap seluruh stakeholder bisa terlibat dan berpartisipasi dalam perayaan tradisi tahunan masyarakat Mingar Kabupaten Lembata. Bagaimana kita kembali kepada kekearifan lokal, tradisi, ritual adat yang selama ini berjalan, bagaimana kita bisa terlibat, merawat, dan menjaga, karena ini adalah nilai-nilai budaya yang ditinggalkan leluhur. Ini adalah bentuk penghargaan kita kepada leluhur, sekaligus bagaimana proses kaderisasi berjalan, dan juga dalam sisi ekonomi, kemudian ini menjadi daya tarik yang bisa meningkatkan kesejahteraan bersama. Tradisi Gutinale sendiri adalah tradisi tahunan masyarakat Mingar yang ada di Desa Pasir Putih, Lembata. Tradisi ini merupakan tradisi nelayan yang mengambil nale atau cacing laut yang biasanya dilaksanakan di bulan Februari atau di bulan Maret setiap tahunnya. RRI ND Lady Badin melaporkan. Saudara, Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Kompak Indonesia mendukung penuh terhadap upaya yang ditempuh oleh penjabat Gubernur NTT terkait dilakukannya audit investigasi komprehensif terhadap Bank NTT. Laporan disampaikan Rosa Dalima. Audit investigasi secara komprehensif terhadap Bank NTT. Hal ini disampaikan Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Kompak Indonesia Gabriel Goa melalui keterangan persnya kepada RRI Senin sore. Gabriel katakan dalam upaya pengembangan yang mengejutkan terungkap jika PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur PT BPD NTT atau Bank NTT menghadapi dugaan pembangkangan serius terhadap keputusan penting yang diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa tertanggal 27 November 2023. Dalam keputusan tersebut mengamanatkan dilakukannya audit investigasi komprehensif terhadap Bank NTT. Namun fakta menunjukkan hingga Februari 2024 belum ada realisasi. Hingga saat ini belum ada realisasinya. Di sini nampak jelas ada pembangkangan pengurus Bank NTT kepada penjabat Gubernur NTT selaku pemegang saham mayoritas. Tragisnya, Dirut Bank NTT terus melakukan pembangkangan dan diduga kuat melakukan maladministrasi. Maka negara dalam hal ini, pemerintah tidak boleh tunduk pada praktek-praktek KKN di lingkup Bank NTT. Lebih lanjut, Gabriel Goa kemukakan
Ketidakpatuhan ini mencuat dugaan serius akan maladministrasi yang mungkin terjadi di Bank NTT. Dalam upaya menyelamatkan integritas dan melawan praktik KKN yang merajalela, Kompak Indonesia meminta audit investigasi kepada BPKP terhadap Bank NTT. Kompak Indonesia pun akan melakukan aksi solidaritas untuk mempercepat proses audit investigasi tersebut. Pihaknya mendesak kerjasama antara KPK RI, Dewas KPK RI, dengan semua pihak yang terlibat dalam pemberantasan korupsi, termasuk Kejati NTT, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung RI, untuk melakukan operasi khusus di lingkup Bank NTT, serta para bupati dan stakeholder yang diduga terlibat dalam jaringan KKN yang erat dengan Bank NTT. RRI ND, Rosa Dalima melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Jelang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda dan Turnamen Brother Cup, Dojo Kempo Regina Pacis Bajawa intens melakukan persiapan. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Jelang Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Popda dan Piala Antar Negara bersama Timor Leste, yaitu turnamen Brother Cup, Dojo Regina Pacis Bajawa mulai intens melakukan sejumlah persiapan bagi Kensi yang terdiri dari anak usia sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama dan menengah atas agar bisa dipersiapkan secara matang dan baik dalam mengikuti turnamen yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Persiapan difokuskan pada teknik fisik maupun mental bertanding. Latihan dilakukan secara intens demi mendapatkan target kemenangan sesuai harapan para pelatih untuk bisa masuk dalam urutan 5 besar nanti. Persiapan fisik serta teknik dan mental para Kensi langsung diberikan oleh pelatih dengan latihan bersama sambil memperbaiki gerakan yang dinilai belum maksimal sesuai dengan standar juri. Dengan demikian para Kensi dapat memperbaiki sekaligus meningkatkan kemampuan diri jelang turnamen nanti. Salah seorang pelatih Kempo Dojo Regina Pacis Bajawa, Jayanto Agoloke menjelaskan, turnamen yang akan diikuti oleh para Kensi nanti merupakan turnamen yang membutuhkan pelatihan yang serius sehingga target masuk 5 besar dapat dicapai serta menjadi ajang pembuktian diri bagi para Kensi dalam menciptakan prestasi di dunia Kempo. Sebelumnya kita sudah mulai lewati tahap seleksi, sekarang ini sudah mulai testing. Kita persiapan ada 2 kegiatan. Untuk Popda, Pekan Olahraga Pelajar Daerah, tingkat Divisi NTT, dan juga Brother Cup. Nah, Brother Cup ini piala persaudaraan antara Timor Leste dan Indonesia. Untuk Indonesia diwakili oleh NTT. Seperti biasa kita targetnya harus lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya yang Popda sebelumnya itu kita masuk 10 besar, ya kita harapkan untuk Popda kali ini kita masuk 5 besar. Latihan fisik dan teknik bagi para Kensi Dojo Regina Pacis Bajawa mendapatkan dukungan penuh dari pihak sekolah dan para orang tua agar dapat bertumbuh dan berkembang sesuai minat serta bakat untuk dijadikan bekal hidup di kemudian hari di luar prestasi akademik. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Menikmati keindahan matahari terbenam Labuan Bajo di salah satu spot favorit anak muda yaitu Pantai Atlantis. Informasinya disampaikan Epi Wahab. Terletak di Desa Gorontalo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Pantai Atlantis merupakan salah satu pantai yang indah yang menyuguhkan keindahan matahari terbenam di Labuan Bajo. Pantai ini dinamakan Atlantis karena letaknya yang berada di salah satu kafe atau restoran bernama Atlantis yang dulu sempat viral dan terkenal di Labuan Bajo. Pantai ini berada tidak jauh dari pusat kota dan ini merupakan spot favorit yang diminati terkhusus anak muda yang berada di Labuan Bajo. Salah satunya Dede, salah seorang siswa sekolah menengah pertama yang datang berkunjung seusai bermain futsal bersama 4 temannya, menyampaikan sengaja datang ke pantai ini untuk refreshing seusai berolahraga dengan menikmati keindahan matahari terbenam dan suara deru ombak. Dari habis latihan futsal tadi. Sengaja buat datang ke sini? Iya, sengaja untuk healing sedikit setelah main. Sering sekali, hampir setiap hari kami kesini. Harapan kami harus kasih bersih dan pemerintah harus memanfaatkan tempat ini dengan baik.
karena tempat ini sangat bagus untuk pariwisata ke depannya. Karena bukan hanya wisatawan dari daerah sini, melainkan wisata dari luar juga dapat berkunjung ke sini. Begitupun Arjun yang datang berkunjung bersama istrinya dan anaknya mengatakan pantai ini memang menjadi favorit bersama istrinya sejak sebelum menikah karena selain bisa menikmati sunset yang indah, untuk memasuki pantai ini juga gratis. Spesifik, lebih banyak warga-warga lokal, lebih ramai di sini, dan Pantai Atlantis bebas biaya. Nah, ini pemandangannya sangat indah, sunsetnya sangat indah. Kita berkunjung ke Pantai Atlantis ini dengan istri dan anak karena Pantai Atlantis ini salah satu tempat untuk kami duduk-duduk lagi, ngumpul-ngumpul lagi seperti anak muda dulu. Labuan Bajo sendiri memang terkenal dengan keindahan baharinya dan banyak yang menjuluki Labuan Bajo ini sebagai kota matahari terbenam atau kota dengan 1000 sunset. Karena hampir di setiap tempat bukan hanya alam tapi juga kafe dan restoran, kita akan disuguhkan dengan keindahan sunset yang mempesona seperti di Pantai Atlantis Labuan Bajo ini. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI-ND. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata dorong desa wisata tingkatkan kapasitas sumber daya manusia. Laporan disampaikan Suimam. Kadis Parekraf Kabupaten Lembata, Jack Wawor, kepada RRI Senin 27 Februari 2024 menjelaskan, sejak tahun 2021, Bupati Lembata telah menetapkan 20 desa wisata yang ada di Kabupaten Lembata, yang mana sampai dengan hari ini tumbuh kembang desa wisata masih belum berjalan cepat karena terikat sumber daya di daerah. Dikatakan, dari 20 desa wisata yang ada di Lembata, baru 2 desa yang mulai berkembang, tapi belum menuju ke kategori maju dan mandiri. Ini adalah sebuah kondisi yang sekaligus menjadi tantangan bagi daerah Kabupaten Lembata untuk terus memberikan perhatian terhadap pengembangan desa wisata di Kabupaten Lembata. Ia melanjutkan, pada prinsipnya pengembangan desa wisata itu sendiri tentu lebih pada berbasis aktivitas masyarakat yang ada di desa dan sehubungan dengan keberadaan desa wisata itu sendiri tentu lebih pada budayanya. Sampai dengan saat ini, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejak awal kita bersama-sama di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk penyelenggaraan urusan pariwisata dan ekonomi kreatif itu fokus pada 2 hal utama, yaitu yang pertama menyiapkan masyarakat dan yang kedua mengoptimalkan destinasi yang sudah dikembangkan sampai dengan saat ini. Ditambahkan, ada hal yang sedang dikerjakan oleh dinas untuk mengambil peran dari desa wisata itu sendiri dalam berbagai kesempatan-kesempatan mengikut sertakan desa wisata dalam penyelenggaraan berbagai event untuk memajukan destinasi pariwisata yang ada di Lembata. Berita selanjutnya, setiap tahunnya Badan Pertimbangan Organisasi Daerah Indonesia Real Estate Indonesia (BPOD REI Indonesia) melakukan perayaan ulang tahun dengan mengumpulkan seluruh developer untuk dirayakan di setiap kota pada hari ulang tahun REI ke-52 yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo 25 hingga 27 April 2024. Laporan disampaikan Veranda Garus. REI merupakan salah satu organisasi developer terkemuka di Nusa Tenggara Timur. Karena itu tujuan utama dari acara ini adalah untuk memperkenalkan keindahan pariwisata Indonesia kepada para pengusaha. Puncak acara akan menampilkan berbagai kegiatan yang menarik, termaksud kunjungan ke hotel-hotel terkemuka dan eksplorasi Pulau Labuan Bajo. Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Daerah Indonesia Real Estate Indonesia, Nusa Tenggara Timur, Bobi Lianto kepada RRI mengungkapkan perayaan hari ulang tahun HUT REI ke-52 sebagai ajang untuk mempromosikan wisata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Puji Tuhan bahwa DPD REI NTT di bawah kepemimpinan Pak Bobi Pitobi itu berhasil tahun lalu memenangkan pilihan destinasi berikut adalah di NTT. Selama ini sudah keliling Indonesia, sudah pernah ke Bali, sudah ke Medan. Ini kan sudah cukup sangat lama ya. NTT belum pernah, dianggap kapasitasnya masih belum cukup selama ini. Kali ini satu keberhasilan dari tim REI NTT
Bobi mengatakan NTT sebagai tuan rumah perayaan HUT ini akibat antusiasme memuncak di kalangan pengusaha Indonesia dengan pemberitahuan bahwa perayaan ulang tahun ke-52 Badan Pertimbangan Organisasi Daerah Indonesia Real Estate Indonesia akan diadakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebagai tuan rumah ditargetkan akan ada 1.200 hingga 1.500 peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Perayaan HUT ini tidak hanya dihadiri oleh para pengusaha dari berbagai daerah di Indonesia, namun acara ini juga akan diramaikan oleh kehadiran tokoh-tokoh penting. Di tanggal 25 kita melakukan beberapa rapat internal, jadi rata-rata ya semua grup-grup besar ini akan melakukan juga, kita melakukan sosial. Waktu itu kita ada sumbangan sosial titik penguburan air, membantu masyarakat lokal, kemudian juga ada pertemuan khusus itu dan yang dimana kita akan ajak mereka supaya melirik NTT, berinvestasi di NTT. Ada beberapa sosial kegiatan kita penanaman pohon dan lain-lain. Sedangkan tanggal 26 full itu adalah hari kegiatan, puncak dari kegiatan perayaan ulang tahun itu, ya, itu dilakukan tur. Sedangkan tanggal 27 itu sudah kami pisah-pisahkan karena itu additional dari setiap yang mau ke pulau. Sebagai persiapan menuju acara tersebut, tambah dia, panitia daerah dan pusat telah membentuk tim yang terdiri dari para ahli dan praktisi terkemuka. Pihaknya juga telah melakukan beberapa rapat untuk menyusun program yang berkualitas demi kesuksesan acara nanti. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi selanjutnya. Anda bisa ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.